katanya kegaduhan Pak Nurholis. Anda sepakat tidak harus dibubarkan badannya atau kepalanya yang harus dievaluasi? Ya, pertama kan tentu kita harus memahami terlebih dahulu ide pendirian BPIP itu apa gitu ya. Itu kan berangkat dari persoalan kebinekaan kita. Jadi dalam konteks kebinekaan Indonesia, paling tidak kalau kita sederhanakan, persoalannya nggak sederhana, tapi kalau disederhanakan itu ada 3 ya. Pertama adalah intoleransi, itu masih praktek intoleransi, itu masih marak di mana-mana. Lalu kemudian karena itu terlalu lama dibiarkan, meningkat menjadi tindakan ekstrim. Lalu tindakan ekstrim ini kalau dibiarkan itulah yang kemudian meningkat menjadi tindakan terorisme gitu ya. Nah dalam soal lain ini terjadi karena apa? Karena generasi muda kita itu sudah mulai lupa terhadap Pancasila gitu ya. Karena itu kan setiap kali memperingati Pancasila teman-teman jurnalis tanya kepada teman-teman muda, anak-anak sekolah. Sedikit di antara mereka yang hafal tentang sila Pancasila, sebagian besar adalah lupa. Nah, ide pendirian BPIP adalah dalam rangka bagaimana generasi muda itu tidak hanya hafal, tetapi juga memahami, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau dalam perjalanannya BPIP itu tidak sesuai atau belum sesuai lah dengan apa yang kita harapkan, ya kita evaluasi bersama, gitu ya. Memang dalam konteks Tapi kan Indonesia. nggak sekali ini Pak Nurholis masalahnya. Ya, saya kira yang melakukan berkali-kali itu juga tidak hanya BPIP. Banyak lembaga lain, kementerian bahkan itu juga sering kali melakukan kesalahan gitu ya. Anggarannya besar tetapi program yang mereka lakukan itu juga tidak sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat langsung begitu. Tapi bagaimanapun BPIP itu sudah melakukan terobosan-terobosan lah. Meskipun belum maksimal sebetulnya. Contohnya apa Pak? Contohnya Pak? Ya, misalnya ya. Paskibraka yang dulu itu kan begitu selesai sudah. Nah sekarang kan mereka melakukan pembinaan secara berkelanjutan kan gitu. Enggak, dari dulu Pak Paskibraka menjadi Purna Paskibraka dan mereka membina untuk untuk adik kelasnya. Ya tapi paling tidak untuk saat ini ada peningkatan gitu ya, itu dulu. Enggak ada, peningkatannya enggak ada Pak. Saya ngikutin semua itu, aturan itu di Paskibraka. Ya nanti itu bisa paling tidak dari laporan-laporan dan juga pemberitaan yang saya baca itu demikian. Contoh lainnya? Contoh lainnya malah hilang tadi ziarah ke gini soal pembinaan gitu loh. Ya BPIP juga melakukan kerjasama beberapa lembaga gitu ya dengan Kementerian Kemendikbud melakukan itu dengan kementerian yang lain juga. Tetapi memang saya bukan berarti tidak ada kritik, ada juga begitu. Soal yang kemarin itu saya juga punya catatan terhadap BPIP gitu ya. Harusnya memang tidak harus ada kebijakan yang kemarin itu. Karena selama ini kan sudah berjalan dengan baik, dengan lancar kan. Nyaris tidak ada masalah lah gitu. Nah oleh karena itu apa yang kurang dari BPIP ya kita benahi gitu ya. Misalnya kalau perlu diganti kepalanya ya bukan hal mustahil juga begitu. Anda sepakat artinya harus dicopot kepalanya? Ya itu tergantung evaluasi kita bersama kan gitu. Menurut kan. Menurut Anda? Ya kalau udah fatal ya bisa diganti Mbak gitu. Karena itu tadi kan saya setuju bahwa anggaran yang digelontorkan kepada lembaga ini itu cukup tinggi gitu. Nah kekurangan lain yang belum dilakukan oleh BPIP adalah nampaknya mereka itu enggan bekerja sama dengan kalangan CSO. Ya. Sementara CSO, NGO itu kan yang berurusan langsung dengan persoalan-persoalan di akar rumput. Kalau untuk masalah aturan lepas jilbab fatal tidak menurut Anda? Ya itu sama fatalnya seperti orang memaksa mengenakan jilbab gitu. Karena itu kan dengan media lain waktu saya diwawancara ya saya mengatakan bahwa harusnya BPIP tidak melakukan itu. Emang gitu. Memaksa? Ya pasti ada intervensi gitu ya. Jadi intinya ginilah. Intinya adalah bahwa soal arahan untuk penyeragaman itu menurut saya mereduksi dari kebinekaan itu sendiri gitu ya. Kan kita ini Indonesia ini ada dan kuat karena kebinekaan yang ada kan, karena perbedaan-perbedaan gitu. Jadi kalau itu mau diseragamkan melalui event bernama 17 Agustusan, maka menurut saya itu fatal gitu ya. Tapi fatal dan harus tadi dievaluasi kata Anda. Iya, perlu dievaluasi tapi tidak harus dibubarkan gitu. Oke, tapi dicopot? Sepakat? Ya bisa jadi kalau kita semua menilai itu sudah terlalu fatal ya bisa diganti kan gitu kan. Dan itu umum kan, menteri aja bisa diganti. Harus diganti katanya. Enggak, kalau setiap beda harus dicopot kan repot. Kapan mau ada perubahan di negeri ini?
Ya. Kita harus bisa menerima kesatria lah perbedaan. Nggak perlu melihat ini. Kalau mau dibilang tadi, nggak boleh kita menyamakan. Kita punya satu yang sama di negeri ini. Kita punya bendera merah putih, semua sepakat, nggak ada bendera ungu. Dan kadang-kadang suatu momen tertentu boleh kita punya keseragaman Ya, untuk keindahan dan NKRI. Kalau sudah melakukan kesalahan fatal berkali-kali, artinya tidak sekedar hanya untuk Saya nggak melihat dievaluasi. berkali-kali. Oh, banyak. Banyak. Yang pandangan dia kemarin saya nggak menganggap salah itu. Ya. Pancasila memang diganggu oleh agama, bisa saja. Kita ini perlu wawasan yang luas lah. Bukan berarti benci agama. Banyak agamanya bukan agama di negeri ini. Itu yang berbahaya. Gini, kita bicara tadi saya kembali ke awal tentang jilbab ya. Kita bicara tentang jumhur ulama yang diikuti oleh sebagian besar rakyat muslim di negeri ini. Artinya mereka meyakini bahwa hijab adalah wajib. Ya, kalau Anda menyatakan bahwa tidak wajib itu terserah ya. Tapi jangan memaksakan juga pendapat Anda kepada kami yang bilang bahwa berhijab itu wajib. Seperti itu. Iya kan? Iya. Jadi sama-sama Betul. seperti itu. Dan ketika tadi sebelahkan oleh Ustaz Helmi tadi menyampaikan bahwa jilbab itu kewajiban, disinilah letak pasal 29 itu bahwa pengamalkan dari keyakinan tadi itu dilindungi dan dijamin oleh negara. Dan jangan lupa jilbab itu bukan sekedar kewajiban tapi itu hak. Karena ini hak maka ini adalah human right ini. Makanya di konvenen PBB itu kan dijelaskan salah satu dari poin pelaksanaan dari ini. Orang nggak pakai kan? Karena Ya, tapi ketika orang tadi dia punya kewajiban, maka dia harus dilindungi, maka tidak boleh kemudian dengan alasan seragamkan. Kita kan tahu lah yang disampaikan oleh Pak Ketua kan ini dalam rangka keseragaman. Ya. Apakah mesti harus seragam seperti Pak Nurkolis tadi sudah menyampaikan? Kita ini beragam, maka bagaimana keberagaman ini yang ada adalah menghormati, saling bertoleransi. Dan Pak Kribo, Mas Habib, ini ada pasal yang misalkan di peraturan BPUP yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Roy Suryo tadi itu, kemudian yang baru ada salah satu poin kecil yang kemudian dihilangkan. Itu yang masalah di sana ya? Iya, kemudian tadi misalkan ya kita terima kasih telah diberikan izin, itu pun setelah ditegur oleh Pak Presiden sebagaimana Kepala Sekretariat Istana menyampaikan dalam konteks hal itu gitu loh. Tetapi ini tidak boleh diulangi dan nggak boleh terulang lagi karena itu sudah jelas perlindungannya Pancasila sila pertama, Undang-Undang Dasar tadi, Ya. ini anak pelajar dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan kemudian kalau ini sukarela kok bermaterai. Dan ini masuk dalam undang-undang anak, ini mesti harus didamping orang tua juga. Jadi, tapi kita tidak mengungkit lah, ini sudah selesai, tapi ini kita mengevaluasi ke depan supaya tidak terulang lagi. Kembali filosofi jilbab itu kalau dalam Al-Quran itu supaya tidak diganggu. Apakah terus orang buka jilbab di kemarin pasti berangkat diganggu orang? Enggak lah. Bawa santai aja lah, beragama jangan terlalu ideologis. Ya itu pandangannya Habib. Nah, Santai katanya Ustaz Hilmi. Nanti Di harus ditanggapi. Al-Quran- Ini di harus Al-Quran ditanggapi yang dengan santai atau tidak? Sesaat lagi di catatan demokrasi.